بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita wa khairul anam, sebaik-baiknya manusia, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah penyakit yang penyakit ini terkadang banyak manusia yang tidak menyadarinya. Bahkan dia menganggap itu bukan sesuatu yang berbahaya. Bahkan lebih daripada itu, sebagian menganggap itu adalah bukan sebuah penyakit. Padahal penyakit ini bisa merusak kehidupan dunia kita, terlebih lagi merusak kehidupan akhirat kita. Penyakit ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu az-dzunub, penyakit suka berbuat maksiat dan dosa. Penyakit ini lebih berbahaya daripada penyakit kanker, karena penyakit kanker mungkin bisa menggugurkan dosa, mengangkat derajat, menyebabkan Allah ampuni, menjadikan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Tapi penyakit maksiat menyebabkan orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi, ada orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, dalam dosa, dalam perkara-perkara yang Allah haramkan, lalu dia tidak sadar, atau bahkan dia menikmati perkara-perkara tadi, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala terus tambah dan curahkan keinginan dia. Dia padahal di atas maksiat, tapi permintaan Allah kabulkan. Dia padahal bermaksiat kepada Allah, tapi cita-citanya Allah gapai, Allah berikan. Dia padahal maksiat kepada Allah, tapi seolah-olah hidupnya dilapangkan, dimudahkan, tidak ada masalah bagi dia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, "Fa idza ra'aital 'abda", kalau engkau melihat seorang hamba, atallahu, Allah memberikan kepada dia, minad dunya ma yuhibbu, Allah berikan kepada dia perkara-perkara dunia yang dia cintai, yang dia suka, yang dia mau. Wa huwa ala ma'asi, padahal dia di atas maksiat. Fa'lam anna dzalika istidraj. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah orang seperti ini sebenarnya sedang istidraj. Allah berikan istidraj. Apa itu istidraj? Allah biarkan dia tenggelam dalam kemaksiatannya, Allah biarkan dia dalam dosanya,
Allah tidak berikan peringatan, bahkan Allah terus ulur dia dan nikmat dalam dosanya, sampai akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dalam keadaan yang jelek. Iyadzubillah. Maka itu di Quran dikatakan sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka. Apa itu istidrajkan? Dilalaikan, dilupakan kepada Allah, tapi dia hidup penuh dengan kenikmatan. Cita-citanya tercapai, hidupnya lapang, bahkan apa yang dia mau dia bisa dapatkan. Kata Rasulullah SAW, fa'lam anna dzalika al-istidraj. Ketahuilah itu adalah bentuk pelalaian yang Allah biarkan kepada dia. Allah jika melalaikan, membiarkan seorang hamba dalam maksiat dan Allah tidak memperdulikannya, bahkan Allah berikan dunia kepada dia, itu bisa jadi tanda Allah tidak peduli dengan hamba tadi. Walaupun dunia Allah berikan kepada dia, tapi tidak pernah dibetik ke hatinya untuk kembali dan taubat kepada Allah. Bahkan dia terus masuk dalam dosa dan kemaksiatannya, maka itu bisa jadi salah satu tanda Allah telah mengacuhkan dia. Adapun orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti hakikat kehidupan dan tujuan kehidupan kita untuk Allah, kehidupan kita untuk akhirat, hidup yang selama-lamanya adalah di surga Allah. Orang yang mengerti makna hakikat kehidupan dan keimanan ini, dia akan tahu bahwasannya yang terpenting adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada sebuah ibadah yang paling Allah cintai. Bahkan ibadah ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tadi diangkat derajat di sisi Allah. Yang ibadah ini bisa menggugurkan seluruh dosa tanpa terkecuali. Inilah yang dikatakan ibadah taubat. Ibadah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ibadah yang bisa menyebabkan Allah mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, tawwabin. Tawwab itu banyak bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mutatahhir, yang mensucikan dirinya. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat tidak akan pernah tertutup sampai matahari terbit dari sebelah barat. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii bin nahar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah selalu membuka tangannya menerima taubat orang-orang yang berbuat jelek di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari membuka liyatuba musiul lail, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Kata Rasulullah SAW, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Ini terus berlaku sampai matahari terbit dari sebelah barat. Ya ibadallah, kulluna, setiap kita pasti punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya bani Adam, kullukum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wahai bani Adam, berarti siapa saja mereka yang termasuk anak keturunan Adam masuk dalam hadis ini. Ya bani Adam, kullukum tukhti'una bil laili wan nahar. Setiap kalian itu melakukan salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Aku yang mengampuni dosa, kata Allah, maka mohon ampunlah kepadaku, aku akan ampuni dosa kalian. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'u tawwabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, semua manusia itu bersalah, sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Semua kita punya kesalahan,
punya kekurangan, punya kelalaian, tetapi orang yang terus dalam kekurangan dan kelalaiannya tidak kembali kepada Allah, itulah yang tercela. Adapun orang yang pernah bersalah lalu dia bertaubat kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Bahkan sebaik-baiknya Rasulullah mengatakan, kullu bani adam khata wa khairu khata'u tawwabun. Semua manusia itu bersalah dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31. Taubatlah kalian kepada Allah sekalian, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses. Allah kaitkan kesuksesan, tuflih itu keberuntungan, kesuksesan. Allah kaitkan kesuksesan, keberuntungan itu dengan taubat. Maka salah satu sebab kesuksesan dunia dan akhirat adalah kita banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling pertama kali bersalah adalah orang yang merasa diri tidak pernah punya dosa. Karena ketika dia merasa tidak pernah punya dosa, berarti dia menganggap dirinya suci. Setiap kita punya dosa, walaupun besar kecilnya berbeda. Kalau seandainya kita tidak berdosa, tentu Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan kaum yang berdosa. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalau seandainya kalian tidak pernah berdosa, Allah Subhanahu wa taala akan lenyapkan dan Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain yang mereka berdosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin atau sekitar manusia menjadi orang-orang yang berdosa? Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, kalau seandainya kita tidak berdosa, Allah akan ganti dengan satu kaum yang berdosa, lalu kaum itu bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Maka jawabannya, di antara salah satu hikmah Allah dengan dosa adalah seorang hamba merasa dirinya kotor di hadapan Allah. Ketika dia merasa dirinya kotor, merasa dirinya rendah, merasa dirinya hina, maka disitulah puncak penghambaan yang tertinggi. Berbeda dengan orang yang merasa ketika dia beribadah kepada Allah tapi dia merasa dirinya sempurna, merasa dirinya penuh dengan kebaikan, atau bahkan merasa dirinya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga ketika menghambakan diri kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan keangkuhan. Dari inilah Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Bagaimana tentang Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, kalau kau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya ibadallah, jadikanlah taubat itu salah satu pendorong yang terkuat agar kita kembali kepada Allah. Bahkan jadikanlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan salah satu pendorong agar meneteskan air mata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang kembali kepada Allah sebesar apapun dosanya. Allah mencintai mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah sangat bahagia, asyaddu farhan, Allah sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengumpamakan melebihi seorang hamba, melebihi seorang manusia yang sedang berjalan di padang pasir yang luas. Dia di atas kendaraannya dan tidak akan ada yang bisa mengantarkan dia ke padang pasir yang luas dan lepas dari padang pasir yang luas ini kecuali kendaraannya. Lalu ketika dia pergi dengan kendaraan ontanya, makanannya di atas ontanya, minumannya di atas ontanya, semua perbekalan di atas ontanya. Lalu dia sempat turun sebentar untuk beristirahat. Begitu dia turun sebentar, dia terbangun, dia lihat ontanya hilang. Sementara sejauh mata memandang adalah sahra, padang pasir. Dia tidak mungkin berjalan di padang pasir yang terik dan panas. Dia mencari ontanya. Dia terus mencari dan berkeliling mencari ontanya sampai dia putus asa. Seolah-olah dia katakan, sudah aku mati di sini. Tidak akan mungkin ada yang bisa mengantarkan aku ke tujuanku di padang pasir yang luas ini, di teriknya matahari ini.
Begitu dia sudah putus asa, sambil dia tertidur, tiba-tiba ontanya datang di hadapannya. Saking bahagianya dia datang, maka dia pegang ontanya dan pelana ontanya. Lalu dia katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Kata Rasulullah SAW, orang ini begitu bahagia bertemu dengan ontanya sampai dia salah mengucapkan Allahumma anta abdi, Allah engkau adalah hambaku. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih bahagia dibanding orang ini ketika ada seorang hamba yang kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya bahagia Allah Subhanahu wa taala dengan tobat seorang hamba. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan mengalami kematian. Tidak ada yang tahu usia kita. Jangan katakan aku muda, betapa banyak orang muda yang meninggal. Jangan katakan aku kuat, betapa banyak orang kuat yang meninggal. Jangan katakan aku sehat, karena tidak pernah Allah mengatakan bahwasannya yang meninggal itu hanya orang sakit. Tapi jadikanlah taubat, menyesal dengan dosa-dosa kita, kembali kepada Allah, ingin memperbaiki diri. Itu adalah salah satu amalan yang paling Allah cintai. Bahkan itu salah satu amalan yang dengan amalannya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan semua dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, "At-taibu minadz-dzunub kaman la dzanba lahu." Kata Rasulullah SAW, orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Ya ibadallah, bahkan orang yang paling berdosa adalah orang yang putus asa dengan taubatnya, atau menganggap dia tidak pernah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang putus asa dengan dosanya berarti dia telah bersuudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah bahwasannya Allah tidak akan mengampuni dosanya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sisi lain, ada orang yang terlalu bergampang-gampangan dan dia jadikan angan-angan di kepalanya oleh syaitan dengan bisikan-bisikan. Kau masih muda, dosamu sedikit, amalanmu banyak, tidak apa-apa, santai saja. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Lakukan terus dosa-dosa itu, tidak apa-apa, itu dosa kecil. Sehingga dia terus terlena dengan dosa-dosanya, padahal dia sudah masuk dalam dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari manusia pasti pernah melakukan dosa. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam hadduhu minaz zina. Semua bani Adam pasti pernah punya bagian dari perzinahan. Dua mata berzina dengan melihat, dua telinga berzina dengan mendengar, tangan berzina dengan melakukan, kaki berzina dengan melangkah, kemaluan melakukan perzinahan dan puncak perzinahan. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata, semua bani Adam itu berdosa. Tapi jadikanlah dosa kita menjadi pendorong terkuat agar kita beribadah dan menjadi hamba yang terbaik. Jadikanlah dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita menjadi sebab syaitan itu menyesal mengganggu kita. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bagaimana syaitan bisa menyesal mengganggu seorang bani Adam? Diumpamakan bagaikan seorang pemuda. Seorang pemuda yang tadinya dia tidak taat ibadah. Dia tidak pergi ke masjid. Dia hanya pemuda biasa yang terkadang sholat terlambat, bahkan mungkin subuh pun terlambat. Atau bahkan mungkin terkadang dia tidak sholat. Dia seorang pemuda yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merasa itu tidak masalah. Karena dia menganggap banyak orang seperti dia. Sampai suatu hari pemuda ini tergoda dengan wanita. Lalu ketika dia tergoda dengan wanita,
Akhirnya dia berzina dengan wanita ini. Begitu dia berzina dengan wanita ini, dengan gangguan syaitan dan bisikan syaitan, akhirnya berzina dengan wanita ini, dia menjadi orang yang paling menyesal dengan dosa zinanya. Dia menjadi orang yang betul-betul hatinya rapuh di hadapan Allah, sampai dia merasa bahwasannya dia harus kembali kepada Allah. Karena dosa ini, dia tidak bisa tidur malam kecuali dia bangun. Karena dosa ini, karena tidak ada azan kecuali dia datangi. Karena dosa ini, tidak ada amal soleh kecuali pasti dia lakukan. Karena dosa ini, mudah air matanya mengalir dan menangis karena Allah. Karena dosa ini, dia selalu membaca Quran. Syaitan sampai mengatakan, ya seandainya tidak kuganggu dia berzina, kubiarkan dia seperti awal dahulu. Sehingga syaitan menyesal, mengganggu dia berzina. Ternyata ketika dia bertobat, dia menjadi orang yang lebih baik. Inilah harus seorang mukmin. Seorang mukmin, bekal yang terbaik yang kita bawa di hadapan Allah adalah iman, amal soleh dan bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan menjadi hamba-hambanya yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bertobat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dunia dan akhirat.